Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sering mendengar kisruh tentang permasalahan harta faraid, yang mana tentu saja tentang harta ini terkadang menjadi fitnah, terkadang harta ini bisa menjadi musibah. Dan perlu kita ketahui, banyak konflik juga yang timbul akibat mereka tidak mengetahui yang mana sebenarnya harta-harta almarhum. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam fikih faraid ada dikenal yang namanya at-tirkah. Ma makna tirkah? Apa yang dimaksud dengan tirkah? Tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayit, ya, dan itu harus milik punya dia secara sempurna, miliknya secara sempurna. Baik itu harta yang dimiliki dengan cara jual beli, kemudian harta yang didapatkan baik harta bergerak ataupun harta yang tidak bergerak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tentang pembahasan masalah harta tersebut yang dikatakan dengan harta peninggalan ini, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Adapun kewajiban yang pertama yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit, yang pertama adalah biaya pemakaman si mayit. Biaya pemakaman si mayit bagaimana maksudnya? Yaitu ketika seseorang meninggal dunia dan tidak ada yang menanggung biaya pemakamannya, maka ini diambil daripada harta peninggalan si mayit. Ini penting kita ketahui, dan ini adalah fardu kifayah. Kemudian kewajiban yang kedua yang kita laksanakan adalah dengan melunasi hutang-hutang almarhum. Dan jangan sepelekan tentang masalah hutang, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin ini akan terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai dia melunasi hutangnya. Dan juga tentang masalah hutang, kalau kita melihat di dalam ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang paling panjang, satu halaman itu satu ayat, melainkan ayat tentang pembahasan masalah hutang piutang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi hutang piutang sampai dengan waktu tertentu, maka catatlah. Maka pencatatan ini penting. Karena apa? Limaslahatid dunyawiyah, karena ada kemaslahatan duniawi. Kenapa kemaslahatan duniawi? Ya, boleh jadi tatkala ketika ada seseorang yang meninggal, lalu didatangi keesokan harinya oleh seseorang kepada ahli warisnya, dia mengatakan bahwa saya almarhum telah berhutang pada saya. Lalu tidak dapat dihadirkannya bukti, tidak ada pencatatan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi suatu permasalahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentang masalah hutang piutang juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwasanya yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah akan mengampuni seluruh dosa orang yang syahid, seluruh dosa orang yang berperang di jalan Allah, kecuali satu yang Allah tidak ampuni, illa dain, kecuali hutang. Maka hutang ini perlu, dan ini kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta ini dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Dan hutang dibagi menjadi dua macam. Ada hutang yang berkenaan dengan hak Allah dan hutang berkenaan dengan hak manusia. Apa yang dimaksud dengan hutang yang berkenaan dengan hak Allah? Misal nazarnya seseorang yang belum dilaksanakan, dan juga zakatnya seseorang yang belum dikeluarkan, maka ini dikatakan hutang berkenaan dengan hak Allah. Misal ketika ada seseorang yang bernazar ketika dia dalam keadaan sakit, ya Allah, kalau saya sembuh ya Allah, saya akan sumbangkan 5 juta untuk fakir miskin misalkan. Ketika dia sudah sembuh, lalu belum sempat dilaksanakan nazarnya, lalu dia kemudian meninggal dunia, maka ini dikatakan hutang berkenaan dengan hak Allah dan harus dilaksanakan oleh para ahli warisnya. Begitu juga zakat yang belum dilaksanakan, ya, misalnya setiap bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat penghasilannya, ya, kemudian lalu dia meninggal dunia ataupun dia sakit di bulan Ramadan, dan sampai di bulan Syawalnya dia meninggal dunia belum dikeluarkan zakatnya, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya oleh para ahli warisnya, karena ini hutang berkenaan dengan hak Allah.
Dan yang kedua itu hutang yang berkenaan dengan hak sama manusia. Ya, dalam bermuamalah mungkin kita ada hutang piutang dan lain sebagainya, dan ini harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang ketiga yaitu dengan melaksanakan wasiat-wasiat almarhum, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat itu diberikan kepada para ahli waris. Dan wasiat ini diberikan kepada siapa juga? Kepada selain daripada ahli waris. Wasiat ini diberikan kepada anak angkat misalkan, ataupun kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, ataupun untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, apakah boleh kita wasiatkan seluruh hartanya untuk kemaslahatan umat? Tentu saja tidak boleh. Ada batasan maksimal dalam melaksanakan wasiat. Berapa batasan maksimal? Yaitu 1/3. Yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu dalam keadaan sakit. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan seluruh harta saya ini untuk kemaslahatan umat wahai Rasulullah? Enggak boleh. Setengahnya wahai Rasulullah. Enggak boleh kata Rasulullah. 1/3 wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan ats-tsulus was-tsulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka in tadhar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah dilaksanakan wasiat ini, ketika telah dilaksanakan 3 kewajiban yang sebelumnya telah kita sebutkan, yang pertama yaitu dengan melaksanakan tajhiz si mayit, ya, biaya pemakaman si mayit, kemudian melunasi hutang-hutang almarhum, dan yang ketiga dengan melaksanakan wasiat-wasiat almarhum. Lalu kalau 3 ini telah dilaksanakan, baru harta ini boleh dibagi-bagikan, kepada para ahli warisnya sesuai porsi masing-masing ahli waris. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, dan ada yang dapat 2/3. Dan bagian-bagian ini telah Allah tentukan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12, dan ayat ke-176 akhir daripada surat An-Nisa. Dan itu sudah sangat rinci sekali Allah jelaskan. Oleh karena itu jangan pernah kita bingung tentang masalah harta, ya. Dan ingat, di sana ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit sebelum harta ini dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.